kan biasanya salah satu bagian dari promosi adalah dengan memberikan endorsement, ya kan? Nah, selama ini kamu menggunakan strategi marketing apa tuh? Supaya kan paling nggak barang laku dan mengenai budaya cerita ini juga bisa tersampaikan ke orang-orang. Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Iya, pertama dari fashion show, itu nanti dari tamu-tamu undangannya lihat, itu juga biasanya banyak yang ngontak dari fashion show, terus dari bazar, sama endorsement juga aku pakai sih. Endorsement juga ya? Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih dalam memasarkan produk-produk kamu yang memang dalamnya ada corak Nusantara di situ? Apa tantangannya? Kalau tantangannya lebih ke kita harus riset dulu, kita mau misalnya mau endorse siapa, karakternya harus sama kayak baju yang mau aku kasih ke dia. Jadi kalau misalnya, terus aku lihat juga dia kira-kira target marketnya sesuai nggak ya sama yang aku harapkan gitu, dari misalnya dari followersnya si yang mau aku kasih pakai bajunya gitu. Nah itu harus diriset juga. Jangan sampai kita nanti udah endorse orang tapi target marketnya iya. Nah, emang target market dari kamu sendiri yang seperti apa tuh dia? Kalau aku lebih ke wanita banyaknya. Jadi produk prianya sebenarnya lebih ke kayak option lain aja, selingan gitu. Tapi kalau baju utamanya cewek, perempuan itu usianya 17 sampai 40 tahun. Yang sudah berpenghasilan dan bekerja sih. Oke. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, senang sekali ketemu lagi dengan saya Bayu Oktara dan tentunya kita masih di Budaya Maju, di mana hari ini kita akan membahas mengenai corak karya Nusantara ala Diah Fajri Syadidah. Nah, sebelum kita ngobrol lagi dengan diahnya, dengan sang desainer, saya mau mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut. Ya, itu dia tadi foto-foto mengenai karya dari Diah Fajri Syadidah. Ada yang dari Thailand. Tadi Thailand Fashion Week ya? Iya, Thailand Fashion Week. Nah, boleh diceritain nggak gimana tuh ceritanya bisa akhirnya dia ikutan di Thailand Fashion Week? Jadi untuk koleksi Thailand Fashion Week, aku berkolaborasi sama brand hijab di Indonesia. Terus aku bikin motifnya itu terinspirasi dari tenun bulu Garut. Jadi di Garut itu ada tenun, tapi dia ada tekstur bulunya. Nah itu aku aplikasiin ke hijab, terus bisa tampil di Thailand Fashion Week. Waktu itu November 2019. Iya. Dapat idenya dari mana sih awalnya? Maksudnya apakah tiba-tiba jalan-jalan ke Garut, orang kan nyari dodol. Nih kamu tiba-tiba ketemu, wah ini bagus juga nih untuk bahan. Iya, gimana? Karena biasanya kan tenun nggak 3 dimensi ya. Tapi kalau ini menarik karena dia ada timbul si tekstur bulunya itu. Nah itu salah satu yang menarik. Jadi diangkat ke situ. Terus tadi kita juga ngelihat ada fashion show tapi kayaknya outdoor ya, itu di mana ya? Iya, di Tokyo itu menarik banget. Jadi itu pertama kalinya show outdoor. Biasanya kan kalau di Indonesia di ballroom, di mall gitu kan. Kalau ini di outdoor, terus cuacanya lagi enak, backgroundnya juga daun-daun warna-warni kan. Nah itu salah satu pengalaman menarik juga sih buat aku. Jadi waktu itu aku submit CV sama portofolio ke desainer Jepang. Nah mereka suka dan akhirnya aku diajak untuk show di situ tahun 2018. 2018. Itu ada gorga ya? Iya, ada gorga juga. Yang warnanya hitam itu yang dipakai perempuan dan juga laki-laki ya. Dan
Ada yang warna merah juga? Iya, ada juga. Itu apa tuh? Dari mana inspirasinya? Kalau yang merah dari jamur. Jadi layer jamur. Jadi dari makanan juga ya. Inspirasinya nggak cuma dari bangunan, nggak cuma dari cerita. Jadi dari makanan juga, layer jamur aku olah lagi, warnanya merah. Oke. Warna cewek-cewek. Warna-warna cewek. Terus juga ada foto-foto waktu bareng sama teman-teman Di London. di London ya? Iya. Itu acara apa tuh? Itu kita perwakilan, jadi ada 15 desainer, ada interior, ada fashion, ada arsitek. Nah, aku wakilin tekstilnya. Nah, kita di situ ke pameran London Design Fair. Terus juga kita ke British Council sana. Ya, maksudnya kerjasama nanti gimana kita bisa show di London misalnya gitu. Jadi kayak lebih ngebangun koneksi sih antara si desainer Indonesia sama si London itu, si British Council. Karena dia yang menaungi untuk kita pameran atau show di London gitu. Kan kamu pernah cerita gini nih dia. Kenapa kamu ngambil corak karya Nusantara? Kenapa unsur budaya dan juga alam Indonesia? Karena kamu ingin menceritakan itu ke orang lain, melestarikannya lewat karya fashion. Iya. Nah, waktu bikin pertunjukan atau pagelaran di panggung internasional, tanggapan orang-orang di sana gimana tuh? Tanggapannya yang pertama, jadi sebenarnya misi aku tercapai sih. Jadi kan karena bentuknya abstrak, jadi orang nanya itu apa sih, bentuk apa? Nah dari situ aku cerita, ini tuh gorga gini karena dari rumah adat Batak. Terus ini kupu-kupu karena Sulawesi penghasil kupu-kupu terbesar kedua gitu. Jadi sebenarnya kalau bentuknya udah jelas, maksudnya nggak abstrak, misalnya bunga atau apa yang udah bentuknya udah jelas gitu, pasti kan orang rasa ingin tahunya kurang ya, karena dia udah tahu, oh itu bunga lah, oh itu daun gitu. Tapi karena ini abstrak, jadi orang nerka-nerka itu apa sih, akhirnya dia nanya ke aku, terus kayak, oh berarti aku berhasil nih bikin orang nanya gitu. Jadi akhirnya aku cerita tentang Indonesia itu sendiri. Apa pertanyaan yang paling aneh yang kamu terima, ada nggak? Yang sampai kamu harus jelasin mengenai Indonesia? Kayak mereka jadi pengen main ke Indonesia sih. Kayak, oh bener ya ada ukiran kayu, terus cuma beberapa orang yang bisa punya, terus oh ya bener ya gajah di sana di Lampung gitu-gitu. Jadi pengen sih, oh ya nanti pengen ke Indonesia gitu sih. Oh jadi ya. Jadi ada misi ngajak ya ke Indonesia juga. Wah, ada misi itu yang paling penting tuh. Iya, kalau bikin pertunjukan atau pagelaran di level internasional, ada persiapan khusus nggak sih? Persiapan khusus lebih ke prepare baju pasti ya. Terus kalau di Indo kan aku bisa bawa tim banyak, tapi kalau di luar kan aku kemarin sendiri sih jatuhnya. Jadi lebih ke prepare, udah di list aja misalnya baju ini sepatunya apa gitu sih. Lebih ke persiapan makein baju ke modelnya gitu. Itu tahu modelnya, ukurannya gimana, kakinya, ukuran berapa tuh? Dari mana? Dikasih tahu datanya? Biasanya kita kalau mau show dikasih com card, jadi ada penjelasan tingginya berapa, terus kayak nomor sepatunya berapa gitu. Jadi memudahkan model ini, sepatunya ini gitu. Tinggal disesuaikan. Nah, model-model itu kan bukan orang Indonesia ya? Iya. Kamu harus ngejelasin nggak sih? Ini namanya gorga. G-O-Y-E. Iya sih ada. Harus ngejelasin gitu. Ada beberapa mereka bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sebenarnya pengen nanya, aku ngelihat mereka tuh excited pengen nanya, cuma mereka nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya kayak aku lebih ini sih, kayak ada kan Google gitu. Jadi aku Indonesia, dia bahasa Jepang, dengerin. Oh iya gitu. Gitu. Iya, jadi yang penting mereka ngerti sih, soalnya kayak pengen tahu sebenarnya. Oke. Kalau di panggung di tanah air, ya panggung pagelaran ya fashion show di tanah air, itu kamu selalu mengetengahkan atau menampilkan unsur warna tradisional juga ya? Ada sisi budaya dan alam juga? Iya, selalu? Kadang, tapi ngikutin tren juga. Jadi misalnya tahun ini ada Color of the Year yang namanya, kalau di Pantone itu, jadi tahun ini warnanya cerah misalnya. Nah, aku juga harus ngikutin itu, berarti ngeluarin motifnya yang cerah-cerah juga gitu. Atau gelap, ya mengikuti pasar juga, tapi tetap bawa si Indonesianya itu. Dari sekian banyak karya yang kamu kamu bikin, ya kan ada banyak unsur budaya dan juga alam Indonesia di dalamnya ya. Favorit kamu yang mana? Yang udah aku bikin? Yang kupu-kupu. Kenapa?
Karena dia banyak warna, tapi kayak masih punya kesatuan. Oke. Terus juga dari color tone-nya sih, lebih ke color tone sama bahannya mengikuti seasonnya. Jadi waktu itu kan lagi spring, summer ya, bahan-bahan musim panas. Jadi bahannya yang tipis-tipis, flowy. Jadi pas dipakai di panggung itu, ya terbang-terbang. Jadi seperti kupu-kupu ya, yang bener. terbang. Jadi Oh, sesuai gitu. dengan si konsepnya bahannya gitu. Oh, oke. Nah, kan biasanya kamu bikin dari keindahan alam, ada yang batu koral Ya, di Raja koral. Ampat, kupu-kupu Sulawesi, buah-buahan gitu ada nggak sih? Buah-buahan Indonesia ya? Duren gitu, atau Pengen nggak sih. manggis? Cuma kan balik lagi ke selera pasar. Lebih nanti aku sih mau belajar ngolah visualnya dulu. Oh gitu ya, karena Jadi kamu bikin sendiri dari iya, jadi keindahan kan alam itu jadi bentuk walaupun visual mau tekstil. cari cerita, tapi orang harus tertarik sama visualnya juga. Oke, dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia, ada nggak yang kamu penasaran dan pengen banget datengin untuk menghasilkan sebuah karya dari daerah tersebut? Daerah mana? Aku mau ke Aceh sih sebenarnya. Kenapa Kak Aceh? Karena di sana banyak masjid ya. Di sana kan banyak, nah dari masjid itu banyak ragam hias itu jadi kayak ukiran masjidnya gitu, atau bangunan-bangunannya, pengen ngambil ke situ sih. Kalau ragam hias ukiran kan bisa diaplikasin ke gini ya, kayak bordir gitu, Oke. kayak ke baju koko gitu. Nah itu sih pengen ke Aceh. Oke, wow, Kalau pasti belum akan pernah. menarik banget ya di Aceh Pengen. karena banyak ya Banyak, ikon-ikonnya juga kan yang ada bisa si menjadi karya. ukiran-ukiran di bangunannya itu. Bener. Nah, waktu misalnya nih kamu udah bikin semua karya gitu dan dijejerin gitu semuanya dari produk yang untuk laki-laki, untuk perempuan, terus kamu pasarin dong itu ya kan ke marketnya gitu. Menurut kamu lebih susah memasarkan baju yang ada unsur budaya atau yang pop culture? Yang Lebih menantang yang mana? lebih menantang yang budaya sih. Di mana tantangannya? Karena kita kan mau ngambil ikon daerah ya, tapi harus dikemasnya secara menarik dan punya daya jual. Jadi kayak ada yang menarik di daerah itu, tapi misalnya aku ngolah motifnya nggak bagus, tapi kan nanti orang juga kurang tertarik gitu. Oke, tapi menurut kamu marketnya tuh ada orang yang ya menginginkan atau minat masyarakat terhadap budaya Indonesia dalam bentuk karya fashion tuh tinggi ya? Iya, banyak kok tinggi. Jadi Oh ya? ada karyaku di baju Gorga itu nggak cuma print baju Gorganya, tapi aku sambungin sama apa sih, kain lurik. Oh, Ada lurik. Jadi ikut membantu pengrajin lurik juga, tapi ada printnya juga gitu. Oh, jadi sahabat budaya bagi kamu ini yang punya mimpi meneruskan atau menceritakan budaya Indonesia dalam bentuk karya fashion seperti dia, ya memang challenge-nya ya ada, tantangannya ya berbeda dibandingkan budaya pop yang lain. Tapi marketnya atau minat masyarakat tinggi sekali ya, terutama mereka yang ingin mendengar cerita mengenai budaya Indonesia, lalu kemudian prosesnya, cerita mengenai daerah tersebut, itu menjadi daya tarik sendiri ya. Kalau aku sih ngesiasatinnya dengan postingan. Misalnya aku mau posting baju Gorga Toba, aku nggak langsung posting ini baju Gorga Toba, kan orang nggak tahu kan Gorga itu apa. Nah aku jadi postingan pertama tuh lebih ke bangunan aslinya. Terus kalian tahu nggak sih di Medan tuh ada ini gitu. Terus nanti nextnya lagi baru ke warnanya, nextnya baru ke hasilnya. Jadi orang tahu oh awalnya dari situ gitu. Jadi gimana kita bikin kontennya sih biar orang tuh tertarik, kayak BP-BPN yang stiker tadi kan. Awalnya pertama aku posting dulu siapa yang masih inget mainan zaman kecil ini gitu kan. Terus pada jawab aku gitu. Nah, baru aku posting sih materi jualannya gitu. Akhirnya orang oh iya benar juga ya, terinspirasi dari itu gitu. Jadi mengingat masa-masa kecil lagi. Jadi digiring dulu ke nostalgianya gitu. Berarti sebenarnya cerita yang menggerakkan seseorang gitu ya. Iya, mau beli, mau suka, mau tertarik, itu dari cerita ya. Dari berbagai aspek sebenarnya, cuma banyak ke cerita sih. Jadi misalnya mau beli stiker karena pengen balik ke zaman dulu gitu misalnya, atau enggak
pengen punya nempelin budaya si Gorga atau si kupu-kupu, tapi kita bawa kemana-mana, tapi pakai bajunya gitu. Nah, kalau kamu ketemu langsung dengan orang yang beli produk kamu atau karya kamu, kamu bisa cerita tuh, Iya. kan mengenai Gorga, mengenai Iya. kupu-kupu, mengenai tenun Lombok. Tapi kalau misalnya nggak ketemu online kamu, gimana mereka tahu ceritanya? Aku ini sih bikin konten di sosmed. Oh, Jadi kayak oke. ada slide-slide-nya kan, sejarahnya, terus mood board-nya, proses-prosesnya biasanya aku taruh sih. Jadi orang tahu dan tertarik. Karena apa ya, storytelling ya. Jadi orang sebenarnya beli storytellingnya, tapi dalam bentuk karya baju gitu. Komentar orang-orang gimana tuh terhadap budaya Indonesia tapi dalam bentuk fashion? Rata-rata sih kayak iya ya, kok nggak kepikiran ya ngambil itu gitu. Karena sebenarnya yang aku lihat sekarang lebih fokus di ibu kota atau Jawa aja gitu. Padahal kan sebenarnya Indonesia luas banget kan. Nah itu sih yang pengen aku, ayo dong gali lagi. Sebenarnya banyak dari Sabang sampai Merauke kan, selain yang kita lihat masih di Pulau Jawa aja gitu. Oke, nah itu kan sekarang dari masa seperti pandemi ini Iya. membuat kamu berubah strategi gitu Iya, ya. benar. Dari baju menjadi kayak yang gini-gini nih, yang mainan yang kecil-kecil. Iya, ini Pewangi, terus macem-macem, ada masker juga gitu ya. Nah, ini gambar-gambar ini semua bajunya ada, desainnya ada, motifnya ada. Ada ini motifnya. Oh, Sama kan coral. Namanya oke. coral series. Oh, ini coral series. Iya, ini papilio. Papilio itu nama Latin dari kupu-kupunya. Oke. Papilio. Ini yang mainan-mainan yang tadi kamu ceritain Iya, ya. Terus jadi ada mainan lagi. zaman dulu. Ini yang jamur aurea. Ini jamur. Oh, ini tadi yang dipakai di Tokyo ya. Iya, ke Tokyo. Oke. Terus Ini juga jamur. yang itu juga jamur. Ini pewangi ruangan. Jadi tetap ada ceritanya, Iya. tapi bentuknya berbeda gitu ya. Jadi kalau misal orang nanya, ini baju apaan sih? Iya, langsung cerita. Langsung cerita. Jangan bosan-bosan bercerita. Oh iya, sama aku selalu ingat pesan dosenku. Jadi bikin karya itu yang bermanfaat buat orang dan bisa dinikmati semua kalangan, semua orang. Yang tadi aku bilang, kenapa kalau baju itu karena ya harga produksinya cukup tinggi, akhirnya target marketnya segmented kan, nggak semua orang bisa punya misalnya. Jadi aku suka juga ada yang DM gitu, Kak aku suka bajunya tapi aku belum bisa beli misalnya gitu. Nah aku bikin turunan produk ini, jadi karena kan harganya cukup terjangkau, jadi orang masih bisa nikmatin karya aku, motif aku, storytelling dari motifnya, tapi dengan membeli ini gitu. Jadi nggak pakai bajunya gitu. Kita tetap merasakan Ya, ceritanya harus ya. membagi apa ya, kayak semua orang bisa nikmatin lah. Oke. Jadi seneng. Apa yang bikin kamu seneng banget bercerita tentang Indonesia? Itu dia sih, ngasih tahu kalau Indonesia luas, budayanya banyak banget. Sebenarnya kalau orang dulu sering cari inspirasinya negara apa, sebenarnya di Indonesia banyak yang belum diolah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kulik aja Indonesia dulu gitu. Jadi banyak yang bisa diambil. itu yang sebenarnya jadi kegatelan kamu. Iya, jadi ngasih tahu, pengen ayo dong Indonesia dulu gitu. Baru yang lain boleh. Dan ternyata karya-karyanya juga diterima oleh masyarakat dari dalam negeri dan juga dari luar negeri ya. Iya. Oke, buat seorang Diah Fajri Syarida, apalagi mimpi yang lagi dikejar nih saat ini? Mimpi, aku pengen, sebenarnya banyak mimpi, salah satunya show di negara yang aku belum pernah. Pengen sih di London, terus juga pengen New York, itu lagi pengen usaha, tapi ya mudah-mudahan bisa. Amin. Terus kalau intinya sih pengen yang tadi aku bilang, pengen karyanya bermanfaat buat orang, terus bisa berkontribusi juga buat negara ya. Jadi dengan cara ngasih storytelling ini gitu. Jadi nggak cuma ilmunya di kita aja, tapi orang juga dapat gitu. Dapat cerita tentang Indonesia. Oke. Sedikit-sedikit. Wow, luar biasa. Jadi kedepannya akan ada karya-karya selain produk fashion kah? Interior tadi yang kamu bilang yang kain, apa namanya? Kain ini jadi lukisan? Iya, wall hanging. Wall hanging gitu? Iya, disulam gitu. Ada rencana untuk? Pengen. Jadi pengen ngerambah ke interior juga sih. Dari mungkin motif sofa ya. Tapi Indonesia gitu.
Menarik sih ya. Ngeblend, jadi nggak pasar fashion aja yang tadi aku bilang mau ngerambah ke pasar lain. Jadi semua sektor ya, semua bidang bisa nikmatin motifnya. Oke, buat sahabat budaya yang mau jadi seperti kamu, yang ingin melestarikan budaya Indonesia dalam bentuk karya fashion, ada pesan nggak dari dia? Kalau dari aku sih lebih intinya jangan lelah buat berproses. Karena aku juga menemuin karakter ini, kenapa aku bisa abstrak, terus kenapa bisa Indonesia, karena aku juga nemuinnya nggak cepet ya, 3 tahun gitu. Jadi aku pengen pesan ke yang masih muda, lebih muda dari aku, jangan cepet, misalnya udah gagal sekali terus kayak udahan gitu. Karena aku juga sebenarnya berawal dari kompetisi kan, ikut-ikut lomba gitu, akhirnya orang jadi kenal karyanya itu. Jadi berapa kali kalah, kayak banyak kalahnya daripada menangnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak pernah nyerah kan? Iya, tapi proses. Jadi nikmatin prosesnya. Terus juga itu dia niatnya lebih ke buat bermanfaat buat orang. Waktu kamu kalah, apa yang kamu lakukan? Kesel, kesel dulu. Terus tapi lama-lama kayaknya bisa deh. Tapi apa yang salah ya gitu. Mikir lagi. Kayaknya bisa deh menang. Tapi apa yang salah ya? Akhirnya coba lagi. Terus nemu formulanya. Karena sebenarnya bener sih sering nyoba bakal tahu oke, formulanya ini nih biar juri suka. Nah, template-nya ini misalnya ternyata bener. Aku pakai template ini terus masuk final, alhamdulillah gitu. Dan ternyata jadi berhasil dan gak bikin seorang Diah Fajri Syadida berhenti, tapi justru malah termotivasi untuk terus berkarya dan terus menyuarakan budaya dan alam Indonesia ke pecinta fashion. Iya benar. Luar biasa sekali. Oke, ya tepuk tangan ya semuanya. Nggak ada ya. Oke, keren banget. Ini saya terus terang salut banget sih sama semangat kamu yang luar biasa. Maksudnya sebagai anak muda, seorang desainer muda, tapi punya misi yang luar biasa, punya keinginan yang nggak mudah, karena kan harus survei, riset, apa segala macam. Budaya Indonesia yang begitu besar, begitu banyak, begitu luas Indonesia juga. Tapi kamu bisa mencari daya tarik dari tiap daerah untuk akhirnya malah dijadikan sebuah karya yang nggak cuma bisa dinikmati oleh orang-orang dalam negeri, tapi dunia internasional. Wow, luar biasa. Selamat sekali lagi buat Diah. Terima kasih sudah datang hari ini, sudah berbagi informasi, sudah berbagi semangat juga buat sahabat budaya. Mudah-mudahan dari obrolan ini menambah semangat kamu juga bahwa siapapun sebenarnya kalau punya keinginan, punya misi yang baik, melestarikan kebudayaan Indonesia bisa kok, bentuknya macam-macam. Yang jelas jangan pernah berhenti untuk berkarya dan jangan pernah putus asa. Iya, harus coba terus. Lebih ke berproses ya. Lebih ada prosesnya ya. Nikmatin prosesnya. Dan harus dinikmati. Luar biasa. Oke, jadi saya boleh bawa pulang yang mana nih ceritanya? Yang kupu-kupu aja deh. Gimana makanya kalau yang kupu-kupu? Ya udah yang itu yang hoodie. Ya udah kalau begitu, Diah Fajri Syadida, sukses. Amin. Makasih, Mas Instagram account-nya apa? DHIEAFS. Enggak, DHIEAFS. Siap kalau begitu. Nanti aku follow. Jangan lupa follow back. Iya. Oke sahabat budaya, waktunya saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan kami hari ini bisa menjadi semangat bagi siapapun. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sampai jumpa. Salam budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Budaya Maju.